Halo, selamat siang. Selamat berakhir pekan ya. Oke, kembali lagi bersama Uang Kuno Bantul ya. Hari ini kita akan menjelaskan ya, seri-seri seperti apa yang dicari dan dibeli oleh para kolektor. Nah, masih banyak yang gagal paham mengenai seri yang dicari dan dibeli oleh kolektor ya. Nah, kalau kalian menawarkan seri seperti ini tidak dibeli dan tidak dicari oleh kolektor ya. Kalau kalian menawarkan seri seperti ini ke kolektor, itu jelas mereka tidak akan mau membeli, apalagi disuruh ambil ke lokasi. Itu jelas tidak mungkin ya. Karena ada beberapa konten yang memang menyesatkan, yang memberi informasi palsu ya mengenai seri-seri yang dicari dan dibeli oleh kolektor. Tapi untuk tahun 90 saya rasa bukan seri yang dicari dan diburu oleh para kolektor ya. Karena untuk seri tahun 90 harganya masih relatif murah. Harganya masih relatif murah ya. Pasaran belum mencapai ratusan ribu, apalagi mencapai ratusan juta. Itu belum sampai ya. Nah, lantas seri seperti apa yang dicari dan dibeli mahal oleh kolektor ya? Nah, yang dicari dan dibeli mahal oleh kolektor adalah seri seperti ini. Ini adalah salah satu contoh uang kuno yang dicari dan dibeli oleh kolektor ya. Nah, kalau kalian menawarkan uang seri seperti ini ke kolektor, apalagi kalau jumlahnya banyak, kalian bisa langsung menjadi orang kaya. Karena apa? Karena uang seri seperti ini harganya cukup bagus ya. Tetapi harus dilihat dari kondisi. Karena di uang kuno, kondisi sangat berpengaruh banget ya. Jadi kalau kalian melihat uang kuno kondisinya baru, kalian jangan heran, jangan terlalu jangan terlalu aduh, kadang-kadang mikirnya nggak sampai ke situ ya. Intinya jangan terlalu berlebihan lah. Karena di uang kuno di komunitas kami ya, uang tahun 40 tahun sebelum merdeka masih banyak yang kondisinya baru. Jadi jangan heran lah kalau misalnya lihat uang kuno kok langsung dibilang palsu, langsung dibilang cetakan ulang lah, langsung dibilang print-printan lah. Nah, kalian terlihat banget ya, minimnya pengetahuan ya. Jadi daripada menghujat, membuli, memvonis, bilang palsu dan lain sebagainya, mendingan kalian bertanya terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh uang kuno yang dibeli oleh para kolektor ya. Seri 10.000 barong. Familiar, kalian mungkin belum pernah lihat untuk seri 10.000 barong. Nah, ini yang dimaksud seri 10.000 barong seperti ini kabarnya ya. Kalau kalian punya boleh ditawarkan, tetapi untuk harga jelas ya sangat berpengaruh. Jadi kalau menjual minimal kalian harus memfoto barang kalian. Supaya nanti si calon pembeli bisa melihat barang seperti apa yang akan dibeli. Ada juga seri ini. Ini juga salah satu yang dicari dan dibeli oleh kolektor ya. Ada 10.000 Pangeran, bukan Pangeran, 10.000 Jenderal Sudirman. Ini adalah salah satu uang kuno pecahan 10.000 yang beredar, pecahan terbesarnya ya. Nah, ini sangat layak koleksi, harganya cukup bagus ya. Kalau kondisinya grass, harganya bisa mencapai jutaan untuk satu lembarnya. Cukup bagus untuk seri Pak Dirman dan seri Barong ya.
Apalagi seri-seri hewan, seri-seri seperti badak, serat 1025, kancil, dan lain-lain. Nah, tahun 57 seri hewan ya itu peminatnya cukup banyak karena cetakannya hanya sebentar, beredarnya juga sama ya. Jadi sangat dicari dan dibeli oleh para kolektor. Jadi kalau kalian menawarkan seri-seri seperti ini ke kolektor, kalian tidak akan direspon sama kolektor. Karena seri seperti ini bukan yang dicari, bukan yang diburu, bukan yang diimpi-impikan oleh para kolektor ya. Begitupun seri seperti ini. Seri seperti ini juga sama, tidak masuk kategori yang dicari oleh para kolektor ya. Karena harganya masih murah, jadi kalau kalian mau menjual uang kuno emisi tahun 90, minimal ada banyak. Minimal ada banyak, baru nanti bisa laku ya. Atau seri seperti ini. Ini lebih tua, tapi sama. Tahun 90 harganya masih tergolong murah. Tapi untuk pecahan 20.000 harganya lebih bagus dari pecahan kecil. Apalagi pecahan 100, pecahan 500, harga 20.000, harga 20. Pecahan 20.000 harganya lebih bagus karena untuk seri cendrawasih dari desain cukup bagus, dari pecahan lebih besar, harganya pasti lebih mahal. Tapi kalau kondisinya bekas, ya semahal-mahalnya masih bisa kita belilah. Karena memang seri seperti ini beredarnya cukup lama ya. Dan dicetaknya juga cukup banyak. Jadi nggak heran kalau kita dengan mudah bisa mendapatkan uang kuno seri seperti ini. Nah, kalau seri seperti ini saya rasa untuk laku agak susah. Karena rata-rata calon pembeli, calon kolektor biasanya dia mencari kondisi yang memang layak dikoleksi ya. Minimal kondisinya barulah. Nah, itu kenapa seri seperti ini peminatnya kurang. Karena memang harganya masih murah, otomatis dia kepengennya yang kondisi baru. Tapi ada uang kuno, pecahan 50.000 seperti ini, harganya murah. Salah satu faktor kenapa uang kuno harganya murah, yaitu karena yang pertama ya, kondisinya pasti berpengaruh. Kondisi bekas jelas ya, itu berpengaruh banget. Lalu uang tersebut dicetak dalam jumlah banyak. Semakin banyak uang yang dicetak, harganya pasti akan turun, akan murah. Ditambah masa edarnya yang cukup lama. Kalau uang yang diedarkan dalam jumlah sedikit, lalu masa beredarnya sebentar, itu pasti bisa mahal. Contoh yang nanti bisa mahal ada uang 75 ya. 75 bisa dikatakan uang peringatan untuk memperingati 75 tahun Indonesia, tetapi diedarkan. Walaupun diedarkan ternyata nggak sampai di 5 tahun, hampir jarang kita temukan di lingkungan ya, karena memang rata-rata dikoleksi ataupun ya buat kenang-kenangan. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh uang yang akan mempunyai nilai lebih. Yang pertama karena peringatan, yang kedua karena beredarnya hanya sebentar. Jadi kesimpulannya, seri-seri seperti ini yang dicari dan dibeli oleh kolektor ya. Seri seperti ini yang dicari dan dibeli oleh kolektor. Kalau seri-seri seperti ini jelas tidak ya. Seri-seri seperti ini jelas tidak dicari oleh kolektor ya.
Makanya kalian harus pintar-pintar melihat konten ya. Ada beberapa konten yang memang diciptakan ya. Itu hanya membuat onar. Pertama untuk ya hanya sebatas mencari uang, tidak memikirkan efeknya seperti apa ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya. Supaya kita bisa terus memberi edukasi seputar uang-uang kuno ya. Karena masih banyak yang tidak paham dan gagal paham mengenai seri-seri yang dicari, mengenai seri-seri yang sama sekali tidak dibeli oleh para kolektor. Tidak semua uang kuno mempunyai nilai jual yang tinggi, tetapi ada juga yang memang satu lembar uang kuno bisa membeli satu buah rumah. Itu percaya? Dan saya sudah pernah ya, karena uang kuno yang mahal, uang yang susah ditemukan.